warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri Aska. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 21. Boleh saya tahu kakaknya? Saya Sela Agustina dari Prodi Sistem Teknologi Informasi. Langsung pertanyaan ya kak. Yang pertama, nomor 1, apa saja tujuan khusus yang membuat Anda termotivasi belajar bahasa Inggris dan bagaimana tingkat motivasi Anda berubah seiring waktu karena tujuan-tujuan itu? Kan bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Nah, terus dimana setiap negara itu kan pasti pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan kita mau punya teman kayak dari luar negeri, terus untuk pekerjaan kita di masa depan itu membantu banget bahasa Inggris. Bisa ceritain nggak dari yang kakak bilangin tadi, ada nggak momen-momen khusus gitu semangatnya jadi naik gitu atau turun gara-gara tujuan-tujuan tadi? Pas lagi semangatnya gitu gara-gara pengen punya teman di luar negeri gitu atau gimana gitu, nggak ada khusus gitu kan? Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, bagaimana pengalaman belajar Anda sebelumnya di sekolah menengah atau lebih awal mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris Anda sekarang di tingkat universitas? Kalau buat SMA itu kan berbahasa Inggris itu naraminnya itu mudah dipahami gitu. Jadi asik gitu bacanya enak, jadi isi mudah pengen belajar bahasa Inggris terus. Untuk ke universitas ini kayak kemarin itu berarti berpengaruh nggak Kak, yang sebelumnya pas SMA tadi? Jadi karena pas SMA kemarin memang diterangin, jadi di universitas lebih baik gitu atau gimana? Kalau universitas ini kan lebih tingkat lagi gitu kan bahasa Inggrisnya. Jadi ya lebih agak sedikit turun gitu untuk kualitas. Tapi kemampuan yang dulu pas SMA itu ada yang berguna nggak untuk belajar bahasa Inggris sekarang? Ada. Apa itu Kak, boleh diceritakan? Kayak kosakata. Jadi hafal waktu SMA gitu ya. Lanjut nomor 3 ya Kak. Bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan dosen bahasa Inggris secara umum yang memiliki ketersediaan baik untuk bantuan dan umpan balik mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam belajar bahasa Inggris? Jadi maksudnya bagaimana hubungan kakaknya dengan Miss Kuning gitu, baik atau enggak gitu. Miss Kuningnya itu memberikan feedback atau enggak dalam belajar, jadi bikin lebih percaya diri atau gimana? Ngajarnya itu juga mudah dipahami gitu. Juga harus ada yang nggak paham itu enak gitu untuk konsultasi sama sebenarnya gitu. Berarti kakaknya pernah nanya-nanya sama Miss Kuning? Iya. Contohnya gimana Kak? Kayak yang setelah Terangin. ya ditanya gitu apa aja yang nggak ngerti misalnya. Terus jawab feedback dari Miss Kuningnya baik ya Kak? Ya baik, udah dipahami. Nomor 4, bagaimana latar belakang ekonomi keluarga Anda memberikan akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, perangkat teknologi, atau kursus bahasa Inggris untuk memudahkan pembelajaran bahasa Inggris Anda? Nggak ada sih Kak, karena saya juga nggak bilang gitu ke orang tua karena saya mau bimbel gitu ya. Mungkin kalau misalkan saya bilang ya mungkin bakalan di Support gitu ya Kak, bisa terfasilitasi tapi kakaknya nggak minta. Lanjut nomor 5, bagaimana tingkat fasilitas kelas seperti ruang dan alat bantu visual serta interaksi dan partisipasi siswa di kelas meningkatkan pengalaman Anda? partisipasi siswanya ya cukup aktif, ada yang bertanya juga ada yang tidak paham. Jadi berpengaruh nggak sih dengan kakak? Pengaruh sih, jadi motivasi ingin seperti mereka.
Nomor 6, bagaimana keterlibatan orang tua Anda secara khusus memengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Kayak dibantuin kah tugas-tugas bahasa Inggrisnya? Enggak. Berarti tindakan yang dilakukan orang tua yang paling membantu adalah mensupport gitu kan? Iya. Yang ketujuh, bagaimana Anda menggunakan strategi kognitif seperti ringkasan atau alat memori untuk mengingat informasi bahasa Inggris? Mau bisa sih, nulis itu kalau misalkan nulis kuningnya nanti bakal nulis di foto. Di foto itu di pelajaran lagi atau untuk di catatan kita atau gimana? Ya dicatat terus untuk dipelajari juga. Dari strategi tadi yang catat, terus foto dan lainnya, strategi mana yang paling sering dipakai dan seberapa efektif buat kamu? Ditulis yang paling efektif. Lanjut nomor 8. Bagaimana regulasi diri dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Inggris mempengaruhi kemajuan? Regulasi itu cara mengontrol diri kan. Jadi gimana cara mengontrol diri dalam merencanakan dan mengevaluasi gitu. Jadi bikin planning kah kayak gitu untuk belajar bahasa Inggris. Kalau belajar bahasa Inggris itu kan mood aja sih. Kadang hari ini misalkan kalau waktunya lagi kosong gitu belajar bahasa Inggris. Lanjut nomor 9. Bagaimana Anda mengelola emosi Anda seperti mengurangi kecemasan untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris? Jadi misalnya mau maju nih, terus itu cemas gitu. Cara mengatasi rasa cemas itu gimana gitu dalam belajar bahasa Inggris? Gak pede. Sebelum maju gitu ya, akan berdoa. Oke, yang ke-10, bagaimana interaksi kolaboratif dengan teman sebaya mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris? Jadi sama teman-teman tuh gimana belajar bareng kah atau gimana? Kalau temen dia jarang sih karena temen bisa dia juga bisa bahasa Inggris jadi bisa dia di tempat dia. Berarti kalau belajar sama tetangga itu ya? Iya. Berpengaruh banget nggak? Ngaruh. Ngaruh banget ya. Yang terakhir, nomor 11, bagaimana alat digital dan aplikasi meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris Anda? Saya lebih sih ke reels di Instagram. Itu apa sih ada video orang-orang gitu. Jadi kayak kita bisa tahu gitu apa yang mereka omongin gitu. Berarti aplikasi yang paling kakak suka itu Instagram gitu? Iya, reels. Karena lebih mudah dipahami. Oke. Cukup kak pertanyaannya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.